kita berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN. Ya, ini adalah merupakan pertemuan kita yang keempat. Ya, saya berharap semoga anak-anakku di rumah tetap dalam keadaan selalu dan tetap bersemangat untuk menerima pembelajaran. Ya, minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak. Ya, jadi ini tentang hak asasi manusia. Nah, sekarang kira-kira bagaimana upaya penegakan hak asasi manusia. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, coba kita perhatikan. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita untuk materi upaya penegakan hak asasi manusia? Di sini dikatakan bahwa menganalisis upaya penegakan dan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Kira-kira bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan HAM, termasuk dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Nah, coba kita perhatikan. Nah, upaya penegakan hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM, ya, dalam proses penegakan HAM di sini, ya, bangsa Indonesia harus mempertimbangkan dua hal penting. Yang pertama kira-kira apa? Nah, coba di sini lihat. Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Ini bentuk pengakuan secara de jure. Ya. Kemudian baik secara hukum, sosial maupun politik itu harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip yang dianut PBB. Ingat, ya, salah satu hal yang diemban selama ini dalam organisasi PBB adalah tentang misi kemanusiaan, khususnya ini masalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, dalam pelaksanaannya pemerintah harus tetap mengacu pada ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Ya, jadi ini ya. Jadi ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM. Ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kedudukan kita sebagai negara yang berdaulat, kemudian dalam pelaksanaannya kita harus memperhitungkan atau mengacu kepada ketentuan-ketentuan internasional. Oke. Nah, sekarang salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang disingkat Komnas HAM. Nah, Komnas HAM di sini perhatikan dibentuk pada tanggal 7 Juni tahun 1993. Ini melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 50 tahun 1993. Ya, jadi nanti di tahun 1993 baru Komnas HAM ini dibentuk. Jadi sebelumnya itu belum ada komisi yang khusus menangani tentang pelanggaran HAM, sehingga kadang-kadang terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan penanganannya itu boleh dikatakan ya kurang ya dalam penanganan kasus pelanggaran HAM ini. Nah, coba kita perhatikan di sini, Komnas HAM merupakan lembaga negara yang mandiri. Ingat di kelas 10, ya, Ibu pernah ajarkan tentang lembaga pemerintah non kementerian. Nah, salah satunya ini, ya, tentang Komnas HAM, Komisi ya Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM ini merupakan lembaga negara yang mandiri, setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Ya, Komnas HAM beranggotakan 35 orang. Ya, jadi ada 35 anggotanya yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Di mana kita tahu masa jabatan Komnas HAM ini adalah 5 tahun. Ya, jadi masa jabatannya itu adalah 5 tahun. Kemudian setelah itu akan dipilih kembali. Ya, jadi itu ya. Jadi ingat, Komnas HAM itu dibentuk 7 Juni tahun 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Nah, kira-kira apa yang menjadi wewenang Komnas HAM ini?
Ya, jadi apa sih tanggung jawab Komnas HAM ini? Apakah tugasnya untuk mengadili ya pelanggaran hak asasi manusia? Bukan. Coba kita perhatikan. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Komnas HAM. Ya, jadi dia melakukan mediasi bagaimana menjadi pendengar bagi kedua pihak yang bermasalah. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Ya, jadi ada konsultasi dan ada negosiasi. Nah, ini dua hal ini akan dilakukan oleh Komnas HAM. Kemudian yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Biasanya hal tersebut adalah kasus pelanggaran HAM berat. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang kasus pelanggaran HAM ringan dan kasus pelanggaran HAM berat. Di mana kita tahu bahwa kasus pelanggaran HAM berat itu ada dua, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, kemudian yang keempat, memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Apabila kedua belah pihak ini sudah dilakukan mediasi atau konsultasi oleh Komnas HAM, kemudian belum ada jalan keluar atau titik perdamaian, maka disarankan kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa tersebut, tentunya melalui pengadilan. Ya, jadi coba perhatikan dengan baik ya. Inilah yang merupakan wewenang daripada Komnas HAM. Nah, sekarang pembentukan instrumen HAM. Apa sebenarnya itu yang dikatakan instrumen HAM? Ya, perhatikan di sini. Instrumen HAM adalah alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Instrumen HAM adalah alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM. Ya. Instrumen HAM biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Selain dari itu ada juga KPAI, ya Komisi Perlindungan Anak ya Indonesia, ya itu juga adalah merupakan instrumen HAM. Nah, pembentukan Pengadilan HAM dibentuk ya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Ya, jadi ingat, pembentukan Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Nah, Pengadilan HAM adalah pengadilan yang khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi HAM baik perseorangan maupun masyarakat. Ya, Ibu sudah pernah sampaikan sebelumnya bahwa yang ditangani di Pengadilan HAM itu adalah khusus bagi pelanggaran kasus pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Nah, Pengadilan HAM ini bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Ya, jadi dia tugasnya adalah memeriksa, tentunya setelah ada laporan masuk, ada BAP-nya masuk, itu diperiksa, kemudian nanti akan disidangkan, setelah itu akan diputuskan. Ya, apakah betul orang tersebut dinyatakan bersalah atau tidak. Ya, jadi itu akan ditentukan oleh Pengadilan HAM. Nah, sekarang kira-kira apa yang dilakukan dalam upaya penanganan kasus pelanggaran HAM ini? Ya, coba kita lihat di sini ada beberapa cara pencegahan yang dilakukan untuk menangani atau mengatasi kasus pelanggaran HAM. Yang pertama di sini, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Ya, jadi kita dituntut untuk taat kepada hukum. Ya, kalau sudah ada aturan yang mengatur, marilah kita taat. Ya, kadang-kadang terjadi pelanggaran karena kita tidak taat hukum. Makanya kadang-kadang terjadi pelanggaran. Ingat, kita ini adalah negara yang demokrasi. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ya, jadi setidaknya bahwa kenapa terjadi pelanggaran HAM? Karena kadang-kadang apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut atau masyarakat itu tidak terpenuhi, sehingga mereka ya terjadi pelanggaran HAM. Ya, ini kadang-kadang antara kewajiban asasi
asasi manusia, dan hak asasi manusia itu tidak seimbang karena orang hanya memahami tentang hak asasi manusia tetapi tidak memahami tentang kewajiban asasi manusia. Ya, jadi ini pemerintah kita di sini harusnya memang boleh dikatakan memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan HAM. Kemudian meningkatkan pengawasan dari masyarakat, ya, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, jadi ini perlu pengawasan penting. Ya, jadi kalau kita mau untuk mengurangi terjadinya kasus pelanggaran HAM ini, memang betul-betul harus ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Ya, karena pemerintah tidak bisa kalau hanya bekerja sendiri tanpa didukung oleh peranan masyarakat. Jadi peranan masyarakat juga ini sangat penting ya untuk memberantas daripada kasus pelanggaran HAM. Nah, kemudian meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Nah, perhatikan, kita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk, kemudian memiliki keberagaman, ya, baik itu dari segi suku, agama, adat istiadat. Ini yang membuat kita kadang-kadang terjadi pelanggaran HAM. Karena apa? Kurangnya toleransi di antara kita. Kadang-kadang kita selalu menonjolkan apa yang kita punya, ya, padahal kita semua ini sama. Nah, kalau misalnya terjadi kerjasama yang harmonis di antara kelompok atau golongan, ya, Ibu percaya bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM ini bisa diminimalisir, ya. Ya, untuk menghilangkan secara total itu mungkin butuh proses atau butuh waktu yang lama, tapi setidaknya mengurangi itu mungkin bisa ketika di dalamnya kita belajar untuk saling bekerja sama, saling menerima satu dengan yang lain, ya. Kemudian dalam upaya penegakan HAM ini tentunya ada hambatan, ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti dia punya hambatan. Yang pertama, apa hambatannya? Ya, hambatan utama dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah pertama, masalah ketertiban dan keamanan nasional. Itu masalah yang pertama. Kurang tertibnya kita, ya, terhadap aturan yang ada. Kemudian rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Ini yang kurang memahami tentang apa sih sebenarnya hak asasi manusia itu. Kadang-kadang kita menyepelekan tentang hak asasi manusia, padahal hak asasi manusia ini adalah sifatnya sangat hakiki atau sangat mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini. Jadi tidak ada manusia yang lahir di dunia ini tidak punya hak asasi. Ya, jadi jangan ada yang katakan, "Bu, saya kan lahir dari keluarga miskin. Kira-kira saya punya hak asasi atau tidak?" Iya, semua punya hak asasi. Modal dilahirkan di rumah sakit, dilahirkan dari keluarga yang kaya atau miskin, semuanya punya hak asasi. Ya, jadi semua manusia yang lahir di dunia ini punya hak asasi, tidak ada yang terkecuali. Nah, itu. Kemudian minimnya perangkat hukum dan perundang-undangan. Kita lihat tadi, ya, untuk pendirian daripada pengadilan HAM ini nanti tahun 2000, ya. Jadi ini sangat luar biasa. Nah, coba kita perhatikan di sini. Hambatan tersebut dikelompokkan menjadi 3, yaitu secara ideologis, kemudian secara ekonomis. Nanti anak-anak baca di dalam buku ini sudah ada. Ya, kira-kira bagaimana secara ideologisnya, kemudian secara ekonomisnya di sini tentang tingginya angka kemiskinan, kemudian ada perbedaan ideologi, kemudian di sini secara teknis, ya, mungkin ini karena belum diratifikasinya tentang hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAM. Ya, jadi mungkin ini saja, ya, yang Ibu bisa jelaskan hari ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang anak-anakku sekalian pahami, boleh ditanyakan kepada Ibu. Nah, sekarang ada tugas yang Ibu berikan. Tugas ini silakan anak-anakku lihat soalnya di sini. Nanti juga Ibu akan kirim lewat classroom. Ya, jadi nanti Ibu akan kirimkan kode classroomnya ke masing-masing grupnya. Ya, nanti anak-anakku akan kirim tugasnya di situ, ya. Jadi yang belum download classroom silakan di-download classroomnya. Kemudian nanti Ibu akan kirimkan kodenya supaya nanti soalnya Ibu akan kirim kembali di situ dan jawabannya kalian juga akan Ibu terima di situ. Ya, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Ya, untuk materi kita di bab 1 Ibu rasa cukup, ya. Kalau misalnya masih ada hal yang kurang anak-anakku pahami,
Demikian